akan menjelaskan tentang PRPU atau lebih sering kita sebut sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dimulai dari kenalkan, nama saya Ufaira Audrey Askara Madhani, nomor absen 29 dari kelas 8 Gau. Perkenalkan, nama saya Lisa Brina Fadira Tikonsina, nomor absen 15 dari kelas 8 Do. Perkenalkan, nama saya Alvarezina Putri, absen 2 dari kelas 8 Do. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan, nomor absen 19 dari kelas 8 D. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abadi Muhammad, nomor berabsen 01 dari kelas 8 B. Disimak ya. Sekarang kita akan membahas tentang Perpu. Kalian pasti bertanya-tanya apa sih Perpu itu? Secara sederhana, Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menggantikan undang-undang dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal tersebut jelas bahwa Perpu hanya dapat diterbitkan apabila negara menghadapi kondisi genting yang membutuhkan solusi hukum dengan segera. Yang dimaksud kegentingan yang memaksa bukanlah situasi biasa. Mahkamah Konstitusi bahkan pernah memberikan 3 ukuran tentang apa yang disebut kegentingan yang memaksa, yaitu pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat dan tepat. Jika masalah tidak segera diatur, tampaknya bisa membahayakan keselamatan rakyat atau stabilitas negara. Kedua, peraturan yang dibutuhkan belum ada atau sudah ada tetapi tidak memadai. Artinya, negara tidak memiliki dasar hukum untuk bergerak. Ketiga, proses pembentukan undang-undang yang normal membutuhkan waktu lama. Karena UU membutuhkan pembahasan bersama DPR, maka jelas tidak bisa diterbitkan dalam waktu singkat. Contoh paling mudah adalah pandemi COVID-19 tahun 2020. Pada masa itu, pemerintah membutuhkan dasar hukum untuk mengatur keuangan, anggaran darurat, serta langkah-langkah kesehatan. Jika menunggu UU, waktu yang diperlukan terlalu lama sehingga pemerintah tidak bisa bergerak cepat. Karena kekhususannya, Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Perpu dapat mengatur hak dan kewajiban warga negara, menetapkan kebijakan nasional, bahkan mencabut undang-undang tertentu jika dianggap telah menghambat penanganan di suatu situasi darurat. Perpu juga bersifat sementara, meskipun langsung berlaku setelah ditetapkan Presiden, lanjutannya harus ditentukan oleh DPR. Secara singkat, Perpu adalah alat hukum darurat yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum dalam keadaan krisis dan memungkinkan pemerintah bertindak cepat demi keselamatan masyarakat dan negara. Siapa yang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan alasan Presiden berwenang? Pada bagian ini kita membahas siapa yang memiliki kewenangan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan apa alasan kewenangan tersebut dipegang Presiden. Seperti yang tertulis di pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan oleh Presiden. Presiden diberi kewenangan ini karena menjalankan kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan sehari-hari. Dalam kondisi darurat, eksekutif adalah pihak yang harus bergerak paling cepat. Beberapa alasan mengapa Presiden yang membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang antara lain. Pertama, situasi darurat tidak bisa ditangani oleh proses legislasi biasa. DPR membutuhkan waktu lama untuk membahas dan mengesahkan sebuah undang-undang dalam keadaan kritis, misalnya bencana besar atau krisis ekonomi. Langkah lambat dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.
Kedua, Presiden memiliki akses langsung pada seluruh kementerian dan lembaga. Dengan demikian, Presiden bisa segera melangsungkan koordinasi, mengumpulkan data, dan menetapkan aturan sesuai kebutuhan mendesak. Ketiga, kewenangan Presiden membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang juga menjadi bentuk fleksibilitas dalam sistem pemerintahan. Ketika sistem normal tidak mampu mengatasi keadaan tertentu, Presiden diberi jalan untuk mengeluarkan kebijakan yang bersifat cepat dan kuat. Namun, penting untuk dipahami bahwa meskipun Presiden yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, proses penyusunannya melibatkan banyak pihak, seperti kementerian terkait sesuai tema peraturan pemerintah mengganti undang-undang, ahli hukum tata negara, Kemenkumham, lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat, serta para analis kebijakan nasional. Dengan kata lain, peraturan pemerintah pengganti undang-undang memang ditetapkan oleh Presiden, tetapi tidak dibuat secara sepihak. Kita masuk pada tahap yang cukup panjang, yaitu bagaimana Perpu disusun. Walaupun Perpu muncul dalam kondisi darurat, penyusunannya tidak boleh asal. Ada tahapan-tahapan penting yang harus diikuti. Berikut penjelasannya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan penilaian keadaan darurat. Tahap pertama adalah mengidentifikasi apakah negara benar-benar menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa. Indikatornya antara lain: 1. Adanya ancaman terhadap keselamatan rakyat. 2. Ancaman terhadap stabilitas ekonomi, sosial, atau politik. 3. Tidak adanya aturan hukum yang memadai untuk menangani kondisi tersebut. 4. Perlu tindakan cepat yang tidak bisa menunggu proses pembuatan UU. Tahapan ini sangat krusial karena Perpu hanya boleh diterbitkan bila keadaannya benar-benar genting. 2. Penyusunan rancangan Perpu setelah urgensinya jelas. Kementerian terkait mulai menyusun rancangan Perpu. Pada tahap ini dilakukan: 1. Pengumpulan data. Yang kedua, kajian akademik. Yang ketiga, konsultasi dengan ahli hukum. Yang keempat, diskusi antar kementerian. Yang kelima, analisis dampak yang mungkin timbul setelah Perpu diterapkan. Rancangan ini harus disusun cepat, tetapi tetap akurat, karena menjadi dasar hukum yang langka digunakan. Yang ketiga, harmonis di Kementerian Hukum dan HAM. Saat draft sudah selesai, naskah tersebut diajukan ke Kemenkumham untuk proses harmonisasi. Tujuannya adalah: yang pertama, tidak bertentangan dengan UUD 1945. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Yang ketiga, sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Yang keempat, bahasa hukum jelas dan tidak multitafsir. Meskipun dilakukan cepat, harmonisasi tetap wajib dilakukan. Yang keempat, penetapan oleh Presiden setelah dianggap siap. Presiden menandatangani Perpu. Pada saat itulah Perpu resmi berlaku dan bisa digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah. 5. Penyampaian Perpu kepada DPR. Pada masa bidang berikutnya, Presiden wajib menyampaikan Perpu kepada DPR. Di sini DPR memiliki hak untuk menyetujui apabila Perpu menjadi undang-undang atau menolak Perpu dicabut dan tidak berlaku lagi. Kasus nyata yang pertama, Perpu No. 1 tahun 2020 pada pandemi COVID-19. Perpu ini diterbitkan karena pandemi membutuhkan aturan yang cepat, terutama terkait pengelolaan anggaran, kesehatan, dan bantuan sosial. Perpu ini kemudian disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Contoh kasus nyata 2 yaitu Perpu Ormas 2017. Pada tahun 2017, pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah menilai ada ancaman terhadap ideologi negara sehingga membutuhkan tindakan cepat. Perpu ini kemudian disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Sistem berlakunya Perpu. Pada bagian ini kita membahas bagaimana sistem berlakunya peraturan pemerintah
pemerintah mengganti undang-undang atau perpu, dan mengapa sistem tersebut dirancang seperti itu. Bagian ini penting karena perpu bukan sekedar aturan darurat, tetapi bagian dari mekanisme hukum negara yang memiliki efek sangat luas. Pertama, perpu mulai berlaku sejak detik Presiden menandatangani naskahnya. Artinya, perpu tidak memerlukan proses menunggu, tidak harus diterapkan bersama DPR, dan tidak melalui perdebatan panjang. Alasan mengapa perpu langsung berlaku adalah situasi yang dihadapinya sudah dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa, sehingga negara perlu bergerak cepat bahkan dalam hitungan hari atau jam. Mekanisme ini menegaskan bahwa perpu berfungsi sebagai alat hukum yang bekerja secara relatif, karena dalam keadaan darurat keterlambatan sedikit saja bisa menimbulkan kerugian besar bagi negara dan rakyat. Kedua, perpu memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang. Ini terlihat jelas dalam hierarki peraturan perundang-undang Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan menteri, 7. Peraturan daerah. Posisi setara undang-undang perlu dapat mengatur hal-hal vandalisme seperti anggaran negara, penegakan hukum, hak masyarakat, hingga penanganan krisis nasional. Itulah mengapa perpu bisa menjadi dasar pemerintah melakukan tindakan besar, misalnya penetapan anggaran darurat, pembatasan aktivitas masyarakat, atau penyesuaian kebijakan nasional. Ketiga, meskipun perpu berlaku langsung, ia bersifat sementara. Kelanjutannya harus ditentukan melalui mekanisme demokratis, itu dibahas bersama DPR pada masa sidang berikutnya. Disinilah terlihat adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden memang diberi kewenangan untuk bergerak cepat melalui perpu, tetapi DPR tetap memiliki posisi penting untuk menilai apakah langkah presiden sudah tepat. Dalam proses ini, DPR dapat menyetujui perpu sehingga perpu berubah menjadi undang-undang permanen, atau menolak perpu sehingga perpu dicabut dan tidak berlaku lagi. Jika perpu ditolak, maka aturan itu tidak dapat digunakan lagi, tetapi tindakan pemerintah yang sudah dilakukan berdasarkan perpu tersebut tetap sah secara hukum. Ini untuk memastikan tidak ada kekosongan legalitas pada tindakan yang sudah terlanjur dilakukan demi keselamatan negara. Keempat, perpu berlaku di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan mengikat semua lapisan masyarakat, mulai dari warga negara, pegawai negeri, aparat penegak hukum, lembaga negara, hingga pemerintah daerah. Tidak ada pihak yang boleh mengabaikan perpu hanya karena sifat darurat. Justru karena sifat darurat, perpu harus ditaati agar tidak terjadi kekacauan hukum. Kelima, perpu dapat mengubah, menambah, bahkan mencabut kebijakan atau undang-undang yang dianggap menghambat penanganan keadaan darurat. Misalnya,
Jika suatu undang-undang menghalangi pemerintah bergerak cepat, Perpu dapat menggantinya untuk sementara waktu. Inilah kenapa Perpu disebut sebagai instrumen yang memiliki kekuatan sangat besar, bahkan lebih fleksibel dibanding undang-undang biasa. Keenam, sistem berlakunya Perpu adalah contoh nyata bagaimana Indonesia menjalankan prinsip checks and balance. Presiden diberi kecepatan tetapi DPR diberi kewenangan pengawasan, tujuannya agar kekuasaan tidak disalahgunakan tetapi juga tidak membuat negara lumpuh karena lambat dalam bertindak. Ketujuh, dalam praktiknya Perpu sering memunculkan pendapatan publik sebagai masyarakat menilai Perpu sebagai alat efektif untuk menangani situasi genting, sementara bagian lainnya mengkritik proses karena dianggap terlalu cepat dan berpotensi melewati mekanisme DPR. Namun perdebatan ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia aktif mengawasi pemerintah dan memastikan demokrasi tetap berjalan. Jadi secara keseluruhan sistem berlakunya Perpu adalah kombinasi antara kecepatan, kedaruratan, kekuatan hukum yang tinggi dan pengawasan lembaga legislatif. Perpu dirancang bukan untuk melemahkan demokrasi tetapi untuk memastikan negara tetap mampu bertindak cepat tanpa kehilangan prinsip-prinsip hukum. Menutup materi yang telah kita bahas, berikut beberapa poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, Perpu adalah instrumen hukum darurat yang diterbitkan Presiden ketika negara menghadapi keadaan kegentingan yang memaksa. Kedua, penyusunan Perpu tetap melalui tahapan tertentu. Meskipun dilakukan secara cepat, semua tahapan dilakukan agar Perpu tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Ketiga, Perpu memiliki kekuatan hukum serta dengan undang-undang dan langsung berlaku sejak ditetapkan. Keempat, keberlanjutan Perpu ditentukan oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Jika ditolak, Perpu dicabut. Jika disetujui, Perpu menjadi UUD. Kelima, Perpu adalah bukti bahwa sistem hukum Indonesia fleksibel namun tetap terkendali. Dalam kondisi genting, negara tetap memiliki alat hukum yang memungkinkan tindakan cepat namun diawasi. Nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so Kenalkan, nama saya Ahmad Afan Ibrahim. Nomor absen Nomor absen 1.
materi yang kami Amin, nomor berabsen 01 dari kelas 8B. Disimak ya. Mari.